Perang dagang jilid 2 yang kini tengah berlangsung membawa berbagai dampak negatif terhadap perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Penurunan jumlah ekspor dan investasi asing berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina membuat ketidakpastian global. Pada Perang Dagang Jilid 1, banyak perusahaan multinasional yang sebelumnya menjadikan Cina sebagai basis produksi untuk pasar Amerika Serikat memindahkannya ke negara lain. Sementara pada Perang Dagang Jilid 2 ini, penggunaan tarif tinggi membuat perekonomian global terguncang. Hal ini tercermin pada proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang menurun dari 3,2% menjadi 2,8% di tahun 2025. Sebagai negara yang terintegrasi dalam perdagangan internasional, Indonesia rentan terhadap dampak negatif perang dagang. Penurunan jumlah ekspor dan investasi asing berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Indonesia membutuhkan strategi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif perang dagang. Lantas apa yang harus dilakukan Indonesia? Untuk menjawabnya langsung saja kita bergabung bersama Chairman Asian Competition Institute Muhammad Syarkawi Rauf yang sudah bergabung di sambungan Zoom. Selamat sore Pak Syarkawi. Ya, selamat sore Mbak Maria, apa kabar? Ya, baik Pak Syarkawi. Ini Pak Syarkawi, kalau kita lihat dinamika perang dagang saat ini, sebenarnya apa sih dampak terburuk untuk Indonesia untuk saat ini, Pak? Jadi yang pertama ya, perang dagang sekarang bukan, ini kan sudah perang dagang jilid 2 ya. Nah, sebelumnya juga sudah ada trade war 1.0 atau perang dagang jilid pertama. Cuma memang waktu itu perang dagang hanya antara Amerika dengan China, di mana pemerintah Amerika memberlakukan tarif resiprokal yang sangat tinggi terhadap barang-barang dari China yang diekspor ke Amerika. Nah, sehingga kalau kita lihat datanya, ini dari beberapa eh, periode sejak 2017 sampai 2024 itu memang terjadi pergeseran ya, utamanya yang berkaitan dengan import Amerika dari China menurun kalau kita lihat dari 2017 ke 2024, tetapi import Amerika dari negara seperti negara ASEAN atau Asia Selatan itu bahkan mengalami peningkatan ya. Jadi kalau dari China menurun, kemudian di kawasan lain ASEAN maupun Asia Selatan mengalami peningkatan. Nah, ini penurunan dan peningkatannya itu dalam jumlah yang sama ya. Dan ini memang eh, waktu itu negara-negara ASEAN, emerging market seperti Vietnam, Thailand, termasuk Indonesia, di Asia Selatan ada Bangladesh. Ini pada umumnya memperoleh benefit yang besar dari perang dagang itu karena banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang tadinya berbasis di China memindahkan lokasi produksinya ke emerging market seperti Vietnam, Thailand termasuk ya sedikit ke Indonesia ya. Nah, bahkan kalau kita lihat Mbak Maria, data-data perekonomian global sejak 2017 sampai sekarang, memang relokasi industri dari China akibat adanya perang dagang jilid pertama itu, satu, ada dua kelompok negara yang menerima manfaat yang berbeda ya. Kalau pertama itu adalah kelompok negara dengan labor intensive manufacture atau negara yang sektor manufakturnya itu bersifat labor intensif. Salah satunya adalah misalnya ada Vietnam, ada Thailand, ada Bangladesh, kemudian ada eh, Indonesia. Nah, negara-negara ini menerima limpahan sektor manufaktur yang keluar dari China, sektor manufaktur dengan medium to low technology yang memang mengandalkan tenaga kerja murah. Kemudian yang kedua, kelompok negara yang kedua yang memperoleh limpahan dari China itu adalah kelompok negara yang dari sisi penguasaan teknologi atau industrinya sudah sangat kompleks ya atau sangat advance seperti ada Jepang, ada Korea, Taiwan. Ini juga menerima eh, limpahan sektor manufaktur yang keluar dari China. Kenapa? Karena pada umumnya sektor manufaktur ini atau pengusaha-pengusaha di industri manufaktur ini mencari negara dengan tarif yang paling rendah atau dengan tarif yang paling kompetitif.
Cuma memang situasinya kalau kita lihat sekarang ini agak berbeda ya, karena hampir semua negara dikenakan tarif ekstra tinggi. Bahkan 10% plus, misalnya kalau Indonesia ada kurang lebih tambahan 22%, jadi total 32%. Terhadap Vietnam misalnya kurang lebih, China sendiri bahkan eh, eh, sampai 145% ya, Vietnam kurang lebih 46%. Dan ya negara-negara lain jauh jauh di atas kita ya, kecuali kayak Malaysia. Nah, ini tidak memberikan kesempatan untuk relokasi sama seperti yang lalu. Cuma cumanya itu adalah dari sisi perbandingan, tarif kita masih jauh lebih rendah kalau ini diberlakukan kemudian oleh Trump ya, sehingga bagi Indonesia impact-nya itu secara secara positif kita masih bisa memperoleh limpahan dari relokasi industri yang tadinya berbasis di China, sekarang mencari basis produksi yang baru misalnya di Indonesia. Cuma Mbak Maria, dampak negatifnya juga harus yang paling paling buruk bagi Indonesia itu adalah satu, ekspor China ke Amerika menurun. Otomatis China akan mencari pasar baru ya di luar Amerika. Makanya kalau kita lihat data, ketergantungan ekspor China terhadap Amerika itu memang mengalami penurunan, dan terhadap emerging market itu bahkan mengalami peningkatan. Nah, ini salah satu emerging market yang ada di situ adalah Indonesia, dan memang kalau kita lihat data-datanya, ekspor China ke Indonesia itu mengalami peningkatan termasuk ke negara-negara ASEAN yang lain. Nah, ini yang orang sering sebut banjir produk China itu yang harus diantisipasi oleh eh, negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan di bidang perdagangan untuk ya bukan menutup ya, karena kalau menutup ini kita kita membuat tarif lagi seperti yang dilakukan oleh Amerika atau China, tetapi pemerintah harus punya strategi untuk melindungi industri manufaktur di dalam negeri sehingga tidak tidak kalah bersaing dengan produk-produk dari China. Saya kira itu Mbak Maria. Ya, Pak Syarkawi, ini kalau kita lihat juga mengapa Indonesia ini rentan sekali terhadap dampak negatif dari perang dagang. Meskipun ya kita tidak terlibat langsung di dalam konflik tersebut. Pak, apa analisis Anda terkait ini? Jadi kenapa Indonesia sangat sangat rentan ya? Satu, kita saya kira sejak 20 tahun terakhir ya, kita mengalami apa yang disebut dengan proses deindustrialisasi ya, di mana kontribusi sektor manufaktur kita terhadap GDP itu terus-menerus mengalami penurunan. Nah, deindustrialisasi ini bermana sektor manufaktur kita tidak mengalami pertumbuhan, bahkan merosot ya. Kalau ada limpahan barang-barang dari China yang tadinya diekspor ke Amerika, sekarang mencari pasar baru ke negara-negara emerging market. Nah, ini membuat Indonesia itu sangat sangat rentan ya terhadap banjir produk-produk dari China ya. Dan ini bisa semakin mempercepat proses deindustrialisasi yang ada di Indonesia, semakin membuat sektor manufaktur kita terpuruk ya. Saya kira ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah ya, bagaimana caranya sektor manufaktur kita tetap bisa tumbuh sehingga barang-barang sektor manufaktur kita itu menghadapi barang-barang dari China itu masih bisa tetap kompetitif. Sekira itu, Mbak. Nah, apa saja sih Pak peluang yang bisa diambil dari perang dagang ini? Mungkinkah kita menjalin kerjasama yang baru misalnya dalam sektor ekspor dan impor, Pak? Ya, pertama ya, bagi Indonesia peluang-peluang kita itu satu, yang terjadi dengan China akibat adanya perang dagang itu adalah adanya gangguan yang disebut dengan supply chain ya. Jadi global supply chain antara Amerika, China relatif terganggu ya. Apalagi sebelumnya banyak industri yang berbasis di Amerika relokasi ke China atau dari negara lain relokasi ke China kemudian ekspor ke Amerika. Nah, bagi bagi kita di Indonesia
Nah, peluangnya adalah kita menerima limpahan sektor manufaktur itu dalam dalam dua konteks ya. Satu yang dikenal dengan intra-industry trade atau perdagangan di dalam eh, industri yang sama, dan ini bisa kita lakukan untuk utamanya sektor eh, manufaktur otomotif ya. Misalnya China konsen di produk otomotif mobil listrik, ada BYD, kemudian ada produk eh, yang lain yang juga expand ke berbagai negara. Mungkin assemblingnya ada di China, produksi mesinnya ada di China, uh, tetapi di Indonesia itu karena kita unggul di natural resource untuk nikel, nah mungkin produksi baterai listriknya itu dilakukan di Indonesia. Nah nanti jadi mobilnya mungkin di China sendiri baru ekspor ke berbagai negara. Nah ini kita berada dalam global supply chain untuk produk otomotif atau produk mobil listrik ya. Dan saya kira ini bisa bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, inter-industry trade. Jadi perdagangan dalam industri yang berbeda. Kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan China. Kenapa? Karena apa yang dihasilkan sektor manufaktur China itu berbeda dengan apa yang kita hasilkan ya. Ekspor kita pun juga sangat berbeda dibanding ekspor China ya. China sudah bergeser ke produk manufaktur yang diekspor itu adalah manufaktur dengan teknologi medium to advanced teknologi ya. Sementara kalau kita lihat datanya di kita, misalnya ekspor utama kita ke Amerika itu masih mengandalkan misalnya ada mesin dan perlengkapan elektronik. Itu yang paling gede. Tapi yang lain ini yang berupa produk manufaktur ya, tetapi yang lain-lain ini masih produk dengan kandungan teknologi yang relatif lebih rendah ya. Ada alas kaki, ada pakaian rajutan, ada pakaian yang non rajutan, kemudian minyak nabati, kemudian ada perabotan, ada karet dan lain-lain. Nah, ini semua produk yang berbasis sumber daya alam yang bisa kita perdagangkan dengan China. Saya kira ini peluang yang bisa diambil oleh Indonesia ya di tengah perang dagang yang ada sekarang. Ya, Pak Syarkawi, menurut Anda strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita untuk bertahan dalam perang dagang saat ini, Pak? Yang pertama kalau kita lihat ya apa yang dilakukan oleh China pada saat perang dagang jilid pertama itu ada Huawei yang salah satu perusahaan China yang di-ban oleh Amerika dari produk-produk teknologi tinggi atau produk teknologi ICT atau Information and Telecommunication Technology. Yang dilakukan oleh Huawei itu adalah sejak di-ban mereka itu melakukan investasi besar-besaran di R&D, itu penelitian dan pengembangan. Untuk apa? Supaya mereka bisa melakukan inovasi, menghasilkan produk-produk sejenis yang dibuat oleh Amerika, yang selama ini diekspor ke China dan digunakan oleh Huawei. Dan ini yang dilakukan oleh Huawei sejak 2017 ya. Dan alhasil setelah beberapa tahun, sekarang Huawei itu termasuk perusahaan dengan pendaftaran paten tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan Mitsubishi dan Intel ya. Dan yang kedua, Huawei ini salah satu perusahaan yang mampu memproduksi peralatan elektronik sendiri untuk kebutuhan industri uh, sendiri. Dan saya kira ini hasil dari investasi besar-besaran di program R&D yang dilakukan oleh Huawei. Makanya strategi pertama yang bisa kita lakukan di Indonesia itu adalah satu, mendorong supaya sektor manufaktur kita termasuk pemerintah untuk berinvestasi di sektor R&D. Karena kalau kita lihat ya, Mbak ya, datanya ya, hampir semua negara yang bisa survive dan bisa achieve status sebagai developed country dalam beberapa tahun terakhir itu adalah negara-negara yang spending on R&D-nya itu sangat besar. Nah, katakanlah misalnya ya, kalau kita perbandingkan sejak tahun 60-an antara Brasil dengan Jepang. Brasil dan Jepang itu dua negara yang tahun 60-an itu mereka itu masing-masing bisa tumbuh di atas 9% atau bahkan bisa sampai 10%. Tetapi Brasil tidak mampu mencapai status sebagai negara maju
dan sebaliknya Jepang mampu mencapai status sebagai negara maju. Kenapa Jepang bisa mencapai status sebagai negara maju? Salah satunya karena mereka punya spending on R&D yang juga tumbuh secara konsisten. Dan sekarang berdasarkan data, spending on R&D untuk Jepang itu bisa sekitar 3,3%. Brasil jauh di bawah itu. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa Jepang memiliki sektor manufaktur yang sangat kuat dan mereka sangat unggul, misalnya di otomotif, kemudian teknologi semikonduktor, kemudian ada handphone dan turunannya. Ini semua Jepang itu sangat sangat unggul di teknologi ini. Kenapa? Karena tadi itu R&D-nya sangat berkembang, inovasinya juga berjalan. Sebaliknya dengan Brasil ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat negara yang berstatus negara maju sekarang, hampir semua negara-negara dengan sektor industri yang sangat advance ya, yang advance teknologi ya. Misalnya Amerika. Amerika itu persentase pengeluaran R&D terhadap GDP-nya itu sampai 3,5%. Kemudian China yang mudah-mudahan segera masuk sebagai developed country, itu spending on R&D-nya bisa sampai 2,4%, Jerman 3,1%, bahkan yang tertinggi di antara negara-negara itu adalah Korea Selatan. Spending on R&D-nya itu bisa sekitar 4,9%. Nah, kita di Indonesia itu jauh di bawah mereka ya. Indonesia itu hanya kurang lebih 0,3% terhadap GDP. Nah, kita masih kalah dari Thailand yang 1,2%, kemudian Malaysia 1% terhadap GDP. Nah, yang unik ini spending on R&D Indonesia itu sebenarnya mirip-mirip Vietnam. Vietnam itu hanya 0,4%. Nah, tapi kok kenapa Vietnam ekspornya lebih maju dibanding Indonesia? Salah satunya karena Vietnam itu bisa memanfaatkan trade war 1.0 yang jilid pertama, menerima limpahan atau menerima relokasi industri dari China ke Vietnam. Nah, salah satunya karena birokrasinya lebih efisien, kemudian pemerintahnya benar-benar memfasilitasi sektor manufaktur untuk berinvestasi. Nah, saya kira buat kita di Indonesia tidak ada cara lain, satu tuh Mbak, kita harus benar-benar spending on R&D dalam jumlah yang relatif besar ya. Kemudian yang kedua, kita harus mendorong supaya akuisisi teknologi manufaktur yang lebih advance itu berjalan. Kita sektor manufaktur kita di Indonesia itu masih medium to low technology. Nah, kita sudah harus transform industri kita dari sektor manufaktur yang mengandalkan teknologi menengah menjadi sektor manufaktur yang memanfaatkan teknologi tinggi. Nah, seperti adaptasi artificial intelligence, robotik, automation, kemudian bagaimana pemanfaatan big data ya untuk sektor manufaktur. Kemudian yang lain yang bisa kita lakukan adalah mendorong supaya Indonesia ini punya yang namanya global technology hub. Kita ini lagi-lagi belum punya ya. Misalnya kalau di Amerika ada Silicon Valley-nya Amerika, di China juga mereka punya. Nah, kita ini relatif tidak punya semacam industrial estate yang khusus menampung sektor manufaktur berteknologi tinggi. Karena kalau itu tidak ada, bagaimana mau mengakuisisi teknologi manufaktur dari negara-negara maju, bagaimana kita bisa mengimprove, membuat industri manufaktur kita naik kelas ya, kalau kita tidak punya semacam industrial estate yang berbasis pada teknologi tinggi, atau kalau kita tidak punya teknologi hub. Kemudian catatannya, kalau kita ingin mengadopsi sektor manufaktur berteknologi tinggi, ya mau tidak mau kita tidak boleh tergantung hanya pada Jepang, tergantung pada China, tergantung pada Amerika sendiri, atau tergantung pada Eropa sendiri. Tetapi harus terdiversifikasi sumber teknologi teknologi itu, sehingga teknologi hub yang ada di kita atau industrial estate berteknologi tinggi yang ada di kita itu harus menampung industri manufaktur dari berbagai negara. Nah,
strategi ini yang dilakukan oleh Korea, yang dilakukan oleh Jepang pada masa-masa awal pengembangan ekonominya, dan bahkan juga sekarang dilakukan oleh China, meniru habis apa yang dilakukan Amerika atau mengadop teknologi manufaktur yang ada di Amerika, kemudian ya seolah-olah menjadi eh, teknologi manufaktur milik China. Padahal mereka juga melakukan hal yang sama dengan Korea, mengadopsi, mengimitasi, kemudian melakukan pengembangan teknologi sendiri. Nah, saya kira ini yang harus kita lakukan. Terakhir, Mbak, eh, yang bisa menjadi fokus pemerintah itu adalah kita punya satu lembaga di Indonesia ya, itu namanya Dewan Ekonomi Nasional. Nah, dan ini harusnya bisa kita transform fungsinya menjadi sama seperti Productivity Commission yang ada di Australia. Productivity Commission ini akan fokus pada melakukan riset, memberikan advice kepada pemerintah terkait dengan produktivitas sektor industri manufaktur kita. Nah, memberikan masukan langsung kepada Presiden terkait dengan uh, efisiensi di industri manufaktur itu. Dan saya kira Australia dengan lembaga ini, mereka fokus di peningkatan produktivitas manufaktur, dan alhasil dalam jangka menengah panjang, total productivity growth atau pertumbuhan produktivitas dalam perekonomian Australia itu meningkat sangat signifikan. Karena jangan lupa Mbak, ada peraih hadiah Nobel Ekonomi tahun 2018 itu Paul Romer, dia menyebutkan ada yang namanya endogenous theory growth theory atau teori pertumbuhan endogen atau model pertumbuhan endogen, endogenous growth model. Nah, endogenous growth model itu Paul Romer dia menyebut bahwa kalau suatu negara mau tumbuh dalam jangka panjang dan tinggi, sustain, berkelanjutan, maka negara itu harus mampu mengandalkan kemampuan teknologi yang ada di dalam negara yang bersangkutan. Nah, kalau seperti itu ceritanya, maka mau tidak mau productivity growth kita harus tumbuh bersumber dari efisiensi yang kita lakukan, bersumber dari inovasi, kapasitas inovasi di dalam negeri, bersumber dari kapasitas R&D yang kita lakukan di dalam negeri. Saya kira ini yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo ya dalam jangka pendek, sehingga Dewan Ekonomi Nasional kita itu ya punya fungsi tambahan ya. Salah satunya adalah meniru model kerja Productivity Commission yang ada di Australia. Ya Pak Syarkawi, ini bagaimana juga pemerintah Indonesia ini dapat mendiversifikasi pasar ekspor atau menarik investasi asing dari negara-negara yang tidak terlibat di dalam perang dagang ini, Pak? Ya, pertama ya, kalau kita lihat pasca perang dagang jilid pertama, memang yang terjadi itu adalah eh, aliran FDI atau foreign direct investment baik dari China maupun dari negara lain ke khususnya Amerika ya, ke berbagai negara ini memang sudah kelihatan ya mengalami proses diversifikasi. Misalnya tadi saya ceritakan bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya berbasis di China itu pindah ke Vietnam, pindah ke Thailand, pindah ke India, pindah ke Bangladesh, termasuk ke Indonesia. Dan saya kira ini peluang bagi Indonesia ya untuk mendorong investasi di dalam negeri. Kemudian yang kedua, dari situ baru kita berpikir untuk orientasi ekspor. Yang saya terkesan salah satu model yang dikembangkan itu adalah Dubai ya, dengan Dubai Industrial Estate atau Dubai Free Zone Area yang ada di UAE ya. Mereka itu membangun suatu kawasan khusus untuk menampung atau investasi asing masuk ke sana, atau sektor manufaktur dari berbagai negara masuk ke dalam Dubai Free Zone Area itu dengan berbagai insentif, berbagai kebebasan diperoleh oleh oleh sektor perusahaan-perusahaan yang ada di dalam situ, banyak sekali keistimewaan-keistimewaan sehingga mereka mau berinvestasi di dalam Dubai Free Zone. Nanti dari situ mereka baru ekspor ke berbagai negara. Nah, itu satu strategi yang bisa kita lakukan juga di Indonesia. Cuma saya nggak tahu nih eh, Pak Prabowo atau Kementerian Investasi, kita kan sudah punya punya banyak sekali kawasan industri ya. Misalnya yang paling terakhir kita punya itu adalah Batang Industrial Estate yang memang waktu zaman pemerintahan Pak Jokowi dibangun untuk menampung
perusahaan-perusahaan dari China yang relokasi dari China ke berbagai negara akibat dari trade war jilid pertama. Nah, ini batang industrial estate ini ya bisa kita kembangkan untuk menjadi semacam free zone area atau zona zona bebas yang memberikan eksklusivitas terhadap perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di dalam kawasan itu untuk masuk ke pasar ekspor ke berbagai negara termasuk ke Amerika, ke Eropa atau ke pasar ekspor yang lain. Nah, saya kira langkah ini yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua saya setuju tadi diversifikasi pasar ekspor karena kalau kita lihat pasar ekspor utama Indonesia itu satu kita masih mengandalkan China, dua Jepang, tiga ke Amerika itu sendiri ya. Dan saya kira banyak alternatif pasar yang lain yang lagi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Misalnya ya Eropa harus kita garap dengan serius karena ini juga eh, apa ya negara kawasan yang sudah lama maju. Kemudian yang kedua ya negara-negara yang emerging ya yang sedang tumbuh. Misalnya meskipun di apa ya Middle East and North Africa ya MENA itu di sekitarnya ada perang, tetapi kan di situ ada Dubai, ada Saudi Arabia, ada eh, negara-negara yang ada di North Africa ya yang juga sedang mengalami pertumbuhan seperti Ethiopia ya. Itu sekarang Ethiopia tuh tumbuh terus pasarnya ya. Dan ini bisa menjadi alternatif pasar bagi Indonesia, termasuk negara-negara di Asia Selatan. Ada ya ada India misalnya, ada Pakistan atau negara-negara yang lain dengan produk sumber daya alam kita ya misalnya kalau ke India kan sudah ada CPO. Kemudian eh, di pasar negara industri ya seperti Korea, Jepang itu kan sudah seperti captive market untuk produk kita ya. Ah, tetapi bahkan dengan Amerika sendiri, sebenarnya Amerika sendiri itu kita masih punya peluang yang sangat besar karena kalau kita lihat 10 komoditi utama yang kita ekspor, salah satu produk yang masih kecil presentasinya itu misalnya karet alam. Karet alam kita hanya kurang lebih 3,5% yang kita dari total ekspor kita ke Amerika. Padahal kita termasuk produsen karet alam nomor 2 di dunia. Tapi ekspor kita ke Amerika relatif relatif kecil. Padahal Amerika itu negara dengan eh, sektor otomotif atau sektor kesehatan sebagai pengguna karet karet alam terbesar dunia. China juga seperti itu. Nah, saya kira selain intensifikasi pasar yang sudah ada ya, kita juga fokus ke ekstensifikasi ya. Ekstensifikasinya tadi diversifikasi, intensifikasinya adalah eh, fokus meningkatkan volume ekspor ke pasar yang sudah ada. Saya kira itu, Mbak. Kita melihat bahwa perlawanan antara China dan Amerika Serikat ini seperti meredah atau mereka sedang lelah atau memang dua raksasa ekonomi dunia ini sedang mempersiapkan jurus baru. Nah, kira-kira menurut Pak Syarkawi, jurus baru apa yang sedang mereka siapkan? Yang pertama kalau kita lihat ya, memang kesepakatan di Swiss, kemudian pertemuan yang kedua yang dilakukan di Jeju, Korea Selatan ya, memang terlihat bahwa Trump ini kan masih membuat statement-statement baik melalui sosial media sosial medianya Trump maupun melalui saluran resmi pemerintah Amerika ya selalu ditunjukkan bahwa penundaan pemberlakuan tarif terhadap China maupun terhadap negara lain atau deeskalasi terhadap China yang turun dari 145 ke 30, kemudian retaliasi China dari 125 ke 10%. Nah, ini selalu disampaikan bahwa ini sifatnya sementara ya. Nah, kecuali ada itikat baik dari berbagai negara itu termasuk China untuk benar-benar kooperatif terhadap pemerintah Amerika. Nah, saya tidak tahu persis apa yang dimaksud oleh Trump dengan kooperatif ini. Apakah kooperatif sesuai dengan tujuan untuk memberi sama yang sekarang ini 295 miliar dolar atau dengan Indonesia yang sekarang defisitnya itu kurang lebih 18 miliar dolar atau dengan negara yang lain. Nah, kalau ini yang dimaksud oleh Trump sebagai
punya itikat baik atau tidak punya itikat baik, ini akan membuat perang dagang ini akan berkepanjangan atau membuat ketidakpastian perekonomian dunia ini menjadi berkepanjangan kalau dia dia harus seimbang ya dalam konteks neraca perdagangan. Nah, tetapi kalau itikat baik yang dimaksud oleh Trump itu adalah bagaimana negara-negara ini memberikan kesempatan kepada produk Amerika untuk masuk seperti yang dilakukan oleh Indonesia misalnya ya dalam proses negosiasi dagang. Tim negosiasi Indonesia ke Amerika itu kan memberikan alternatif, salah satunya misalnya untuk membuat keseimbangan neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika. Yang dilakukan itu adalah eh, mengimpor lebih banyak misalnya produk minyak dan gas dari Amerika yang selama ini kita impor dari negara ketiga ya atau negara yang lain. Artinya meng, kita mensubstitusi sumber impor itu misalnya dari Timur Tengah atau dari Singapura selama ini ke Amerika sehingga impor kita dari Amerika meningkat dan kelihatan di dalam neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika itu menjadi seimbang. Ini saya tidak tahu terminologi Trump itikat baik itu seperti apa. Tapi kalau yang dia maksud bahwa harus berimbang dalam konteks neraca perdagangan, maka Amerika dan China ini akan perang. Cuma Mbak, kalau kita lihat terakhir, nah sepertinya dua negara ini kan saling membutuhkan ya. Sehingga untuk terjadi decoupling atau terjadi pemutusan hubungan 100%, sehingga tidak ada perdagangan di antara dua negara, sepertinya kedua-duanya juga tidak ingin kondisi seperti itu. Sehingga ya kemarin ada kesepakatan untuk deeskalasi terhadap perdagangannya. Kemudian yang kedua, mungkin yang diinginkan Trump itu karena kalau kita lihat ya Partai Republik ini kan partai yang konsen terhadap eh, kelompok kaya ya, konsen terhadap aspirasi ya, kelompok menengah atas lah. Bagaimana kelompok menengah atas ini bisa bisa spending. Dan yang kedua, bahkan Trump beberapa kali mengumumkan kebijakan tarif itu mengundang juga kelompok buruh yang sebenarnya selama ini Partai Republik tidak tidak begitu konsen dalam isu-isu itu ya. Tapi dalam pengumuman Trump terhadap tarif itu juga mengundang kelompok kelompok buruh. Mungkin salah satu yang diinginkan Trump itu adalah bagaimana sektor manufaktur Amerika itu great again. Great again itu maksudnya apa? Sektor manufaktur Amerika yang tadinya produksi di negara lain, kemudian diekspor ke Amerika, sekarang kenapa tidak produksinya itu dilakukan di Amerika sendiri sehingga employment atau kesempatan kerja di sektor manufaktur Amerika itu bisa tumbuh lagi. Kemudian hal ini bisa membantu Trump untuk mengurangi jumlah pengangguran di sana ya. Uh, Kalau ini yang dia maksud, ya harusnya ini masih bisa dinegosiasikan antara uh, China dengan Amerika ataupun Amerika dengan negara-negara yang lain. Ya, Saya Pak kira itu, Syarkawi, Mbak. ya, Pak Syarkawi ini kita bahas terkait ekonomi domestik kita dalam rapat Dewan Gubernur yang diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 21 Mei. Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga sebesar 0,25%. Nah, apakah ini merupakan langkah yang tepat dan apa impactfulnya untuk geliat ekonomi kita, Pak? Yang pertama ya, suku bunga acuan bagi pasar uang itu sangat penting ya. Suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan moneter BI itu sangat penting bagi sektor perbankan kita karena ini menjadi eh, standar di dalam menetapkan suku bunga kredit. Kalau hari ini Bank Indonesia menetapkan untuk menurunkan suku bunga acuan dari 5,75% menjadi 5,5%, artinya ada penurunan kurang lebih 0,25%. Ini memberikan signal ke pasar bahwa asesmen dari Bank Indonesia terhadap kondisi perekonomian global dan kondisi perekonomian domestik itu eh, sudah sangat baik ya. Artinya perekonomian global ini sudah relatif eh, menurut BI stabil sehingga ini ada kesempatan untuk menurunkan suku bunga acuan. Kemudian yang kedua dari sisi inflasi inflasi domestik kita juga relatif rendah baik core inflation maupun Consumer Price Index Inflation atau CPI inflation. Nah, ini memberi ruang bagi Bank Sentral, Bank Indonesia untuk menurunkan bunga acuan. Kemudian yang ketiga yang
kita lihat teorinya itu secara makro, dari sisi kebijakan makro kita kan instrumennya paling tidak ada dua. Satu, monetary policy, yang kedua adalah fiscal policy. Nah, kalau kita lihat pengumuman BPS dalam 2 minggu atau seminggu atau bahkan 2 minggu terakhir, proyeksi pertumbuhan ekonomi kita itu kurang lebih 4,87% di kuartal pertama. Ini menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal sebelumnya yang masih 5, sekian persen. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat rilis dari IMF menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 itu menurun dari 5,1% menjadi kurang lebih 4,7%. Ini semuanya mengalami pelambatan. Nah, kalau ini mengalami pelambatan, berarti kita harus membooster ekonomi kita dengan kebijakan makro. Nah, yang pertama, kebijakan makro dari sisi fiskal policy. Kalau kita lihat kemarin apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani ke publik, bahwa efisiensi anggaran itu masih akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, termasuk untuk penetapan anggaran tahun 2026 yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa uh, apa ya, stimulus fiskal itu di berbagai sektor itu akan benar-benar fokus ke sektor-sektor tertentu ya. Artinya tidak tidak semua kegiatan yang dibiayai oleh APBN itu bisa menjadi stimulan ya, karena misalnya untuk hotel dan restoran itu kan biasanya stimulannya dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh eh, pemerintah daerah, baik kabupaten, provinsi maupun yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, ini benar-benar terfokus dan saya kira aturan defisit fiskalnya pun tidak mengalami perubahan. Nah, ini artinya tidak ada ekspansi di fiskal, sementara di sisi lain pertumbuhan kita menurun. Ini harus di booster ya, harus ada pendorongnya. Berarti pendorongnya ini harus bersumber dari monetary policy. Nah, sehingga dua-duanya nggak boleh sama-sama mengerem. Kalau fiskalnya mengerem ekspansi, mengerem tidak ada ekspansi, moneternya juga mengerem pertumbuhannya yang sudah mengalami pelambatan akibat situasi global yang tidak stabil, ini akan semakin melambat ke depannya. Oleh sebab itu, saya setuju apa yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan melonggarkan suku bunga, paling tidak monetary policy kita ini bisa menjadi pendorong sehingga pertumbuhan kredit itu bisa tumbuh lebih tinggi lagi, investasinya juga bisa jalan, dan mudah-mudahan ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Uh, BI rate yang turun ini juga akan berdampak terhadap suku bunga kredit konsumsi ya. Mudah-mudahan pembelian rumah, kemudian pembelian kendaraan bermotor atau pembelian yang dibiayai oleh kredit perbankan kita ini bisa tumbuh ya, sehingga ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Apalagi Pak Prabowo kan punya rencana jangka menengah sampai 2028, 2029 ingin agar pertumbuhan ekonomi itu 8%. Nah, dalam situasi seperti sekarang, situasi global yang tingkat resikonya sangat tinggi, nah, di dalam negeri harus kuat. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia membooster pertumbuhan ekonomi kita lewat kebijakan moneter yang sedikit lebih ekspansif dengan menurunkan BI rate sebesar 0,25%, ini 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 akan sangat baik bagi pasar ya. Dan terakhir Mbak, ini sekaligus menjadi signal bagi pelaku pasar bahwa perekonomian domestik itu sebenarnya sangat baik. Ya, Pak Syarkawi, ini ada pertanyaan dari sahabat kabar bursa yang terhubung melalui live chat YouTube, Pak. Dari Ya, dari Jamari Susilo Hadi. Pak Syarkawi, hmm. kenapa kita dengan kekayaan alam dan SDM hampir 300 juta hanya masih jadi bangsa pembeli dan konsumen? Nah, kalau produksi kelasnya hanya batu bara sawit, masa sih mau begini terus? Gimana nih Pak tanggapannya? Yang pertama, kenapa kita tidak bisa move on dari natural resource based industry atau apa ya, resource export base, apa namanya, ekspor yang berbasis pada eh, eksploitasi sumber daya alam. Salah satunya karena menurut saya ya, manufaktur kita nggak bisa berkembang secara optimal itu karena satu tadi Mbak, R&D kita nggak jalan.
bagaimana mau menghasilkan inovasi baru, menghasilkan teknologi yang efisien, menghasilkan mesin untuk membantu proses produksi, sehingga kita bisa menghasilkan produk yang kompetitif di pasar ekspor kalau R&D-nya nggak jalan. Nah, sehingga menurut saya, kalau mau bergeser dari mengandalkan natural resources ke produk manufaktur berteknologi menengah maupun berteknologi tinggi, mau tidak mau Pak Prabowo harus konsen untuk meningkatkan spending on R&D, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh sektor swasta. Dan ini harus kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Dan ini sudah dilakukan oleh negara lain seperti Korea. Korea sekarang, Mbak, seperti yang saya sebutkan tadi, persentase GDP-nya yang dialokasikan untuk R&D itu sudah 4,9%. China kurang lebih 2,4% terhadap total GDP-nya dia. Kemudian yang ketiga, pendaftaran paten di China itu salah satu yang pertumbuhannya tertinggi di dunia. Kemudian yang kedua, tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi China itu adalah negara dengan pendaftaran paten tertinggi, baik yang dilakukan oleh residen maupun non-residen. Nah, ini yang membuat sektor manufaktur Cina itu tumbuh dengan sangat baik. Pabrik-pabriknya bertumbuh dengan sangat efisien. Mereka kompetitif di pasar ekspor. Kita di di Indonesia, industri kita adalah industri yang masih mengandalkan buruh murah, yang masih mengandalkan teknologi medium to low teknologi. Saya kira ini yang harus segera kita koreksi. Kita harus punya roadmap yang jelas untuk membangun sektor industri manufaktur kita dan benar-benar berbasis R&D. Kemudian yang kedua, yang juga kita membuat kita nggak bisa bergeser dari natural resource base menjadi advanced technology base. Salah satunya adalah ketersediaan tenaga terampil di Indonesia. Kalau kita lihat pendidikan angkatan kerja kita di Indonesia itu masih didominasi oleh pendidikan yang menengah ke bawah. Mungkin hampir 80% angkatan kerja yang ada di kita itu adalah angkatan kerja alumni SD atau tidak tamat SD, SMP atau tidak tamat SMP, dan yang SMA dan keluaran universitas itu presentasinya sangat kecil, mungkin hanya 10 sampai 15%. 85% itu adalah SMA ke bawah atau tidak tamat SMA. Nah, pertanyaannya, apa mungkin kita compete dengan negara lain dengan kondisi tenaga kerja seperti ini? Atau ketersediaan tenaga kerja terampil yang sangat kecil. Nah, kalau kita bandingkan dengan Korea, bandingkan dengan negara-negara yang saat ini sukses menjadi negara maju, persentase tenaga kerja terampilnya itu sangat sangat besar, bisa sampai 60 sampai dengan 70% dari total angkatan kerja. Dan yang keempat yang menurut saya membuat kita sulit untuk bergeser dari natural resource base ke manufaktur atau dari developing country menjadi developed country itu adalah populasi kelas menengah kita juga yang sangat kecil. Bahkan sekarang jumlah kelas menengah Indonesia itu hanya kurang lebih 17 sampai 19% dari total populasi. Nah, ini tidak cukup untuk menjadi modal masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan atas atau masuk menjadi negara eh, negara maju atau developed country. Bandingkan dengan pengalaman Korea Selatan. Pada saat mereka berstatus sebagai developing country, masuk menjadi developed country, persentase kelas menengahnya itu kurang lebih 50 sampai 60% dari total populasi, dan ini yang menjadi modal Korea Selatan untuk menjadi negara maju karena populasi kelas menengah itu mencerminkan tenaga kerja profesional yang ada di negara itu, mencerminkan skill labor atau angkatan kerja yang terampil dengan pendidikan menengah dan tinggi atau pendidikan kejuruan yang memang dengan full skill. Nah, saya kira ini yang tidak dimiliki oleh Indonesia sekarang. Makanya kalau saya fokus Pak Prabowo, satu, R&D spending baik oleh government maupun oleh private sector ini harus kita tingkatkan dari sekarang 0,3% terhadap GDP, paling tidak ke depan sama dengan Malaysia dan Thailand kurang lebih
sampai 1,2%. Kemudian yang kedua, populasi angkatan kerja profesional atau angkatan kerja terampil ini juga harus meningkat secara signifikan. Kemudian yang ketiga yang harus harus kita dorong itu adalah eh, transfer teknologi dari luar ke kita dengan membentuk free zone area tadi. Ini akan menjadi semacam wadah bagi sektor manufaktur kita untuk berinteraksi dengan sektor manufaktur dari luar. Kalau tidak ada wadahnya seperti ini akan sulit dilakukan. Dan ini sudah dilakukan oleh negara lain, seperti Korea dan Jepang. Menurut saya kita nggak usah terlalu berpikir dalam-dalam, cukup meniru apa yang sudah dilakukan oleh Korea dan Jepang. Kita bawa ke Indonesia, kita kita tiru, kita modifikasi sesuai dengan kondisi real yang kita hadapi di dalam negeri. Saya kira itu Mbak yang bisa membantu Indonesia bergeser dari natural resource base menjadi manufacture base. Ya, terima kasih Pak Syarkawi. Ini ada lagi yang bertanya dari Anak Kampung. Mbak Maria minta komentar Pak Syarkawi dong, kalau kita nggak berdagang dengan Amerika Serikat, emang kenapa kan neracanya cuma 16 miliar dolar? Kita alihkan saja ke negara-negara lain seperti Timur Tengah dan Eropa. Bagaimana pendapat Anda terkait ini, Pak? Yang pertama kalau kita lihat ya 10 komoditas ekspor kita ke Amerika itu misalnya eh, yang kecil aja lah. Ini ada karet, karet alam. Nah, ini rubber dan produk dari rubber itu biasanya pengguna karet alam kita permintaan tertingginya itu berasal dari industri otomotif ya. Ini yang paling besar, utamanya yang berkaitan dengan ban mobil ya. Itu masih menggunakan sekian persen karet alam dan yang lebih dominan memang karet sintetis, tetapi penggunaan karet alamnya juga masih sangat besar. Nah, kalau kita lihat negara-negara dengan sektor otomotif yang paling maju ya masih Jepang tertinggi di dunia, kemudian ada Amerika, kemudian yang terakhir China ya. Mungkin China sekarang sudah bisa menyalip menyalip Jepang dan Amerika ya sebagai produsen otomotif. Kemudian yang keempat ada Jerman, yang kelima ya ada Perancis, Inggris. Nah, ini kan negara-negara yang mampu membangun industri otomotifnya dan mereka ini adalah berarti juga pengguna karet alam terbesar di dunia. Kemudian yang kedua, pengguna karet alam itu kan salah satunya industri kesehatan. Nah, negara dengan industri kesehatan yang paling maju lagi-lagi ya masih ada Amerika, kemudian Jepang, ada Korea, ada Jerman. Nah, ini baru China. Artinya untuk mendiversifikasi eh, ekspor karet alam ini di luar negara-negara ini pasti agak agak sulit ya. Kenapa? Karena memang negara ini sebagai pengguna karet alam, apalagi Amerika ya. Mungkin kalau misalnya udahlah kita nggak usah ekspor karet alam ke Amerika, kita cukup ekspor ke China, Jepang maupun ke Eropa. Nah, menurut saya ini juga kerugian buat buat Indonesia ya. Justru yang harus kita lakukan adalah mencari strategi sehingga ekspor karet alam ke Amerika itu yang sekarang masih kurang lebih 3, apa 5,4% dari total ekspor kita ke Amerika ini bisa meningkat ya, eh, dari 5,4 menjadi misalnya 10% atau mungkin ini harus yang tertinggi harusnya karena kita produsen karet alam nomor 2 terbesar di dunia. Atau misalnya kalau misalnya ikan dan udang ini kan eh, ekspor kita ke Amerika kurang lebih 4%. Oke lah, kita nggak mau ekspor ke Amerika. Nah, ini mungkin bisa dipindahkan ke Jepang, mungkin bisa dipindahkan. Tapi kan kalau kita menutup pasar ekspor udang dan ikan kita ke Amerika, ini kan kerugian buat kita. Nah, makanya kalau saya, kita mengadopsi dua strategi saja, Mbak. Strategi pertama adalah intensifikasi pasar yang sudah ada, di mana misalnya kalau kita ekspor karet alam dan turunannya ke Amerika itu masih 5,4%, bagaimana ini bisa meningkat menjadi 10%. Dan ke negara lain juga kita bisa dominan ya, jangan kalah dari Malaysia, jangan kalah dari Thailand. Kemudian yang kedua untuk mendiversifikasi pasar, nah kita pakai ya ekstensifikasi eh, strategi ya, artinya kita mendiversifikasi pasar ekspor kita ke negara-negara yang lain. Nah, untuk karet alam ya mungkin ke Jepang harus kuat, ke Korea harus kuat, ke China harus kuat, ke Jerman harus kuat, ke Inggris juga seperti itu. Karena kalau karet alam ke Timur Tengah ini agak sulit karena
penggunaan karet alam di Timur Tengah itu pasti sangat kecil. Mereka kan tidak punya industri otomotif, apalagi negara-negara berkembang ya. Mereka tidak punya industri otomotif yang kuat. Sehingga kalau saya Mbak, kita nggak usah menutup diri terhadap satu negara, kita pakai intensifikasi pasar dan sekaligus melakukan diversifikasi dalam hal ini ekstensifikasi pasar ekspor. Terima kasih Pak Kira Syarkawi itu. untuk waktu serta analisis Anda bagi sahabat kabar bursa di sore ini. Salam sehat dan sukses selalu Pak. Salam sehat Mbak Maria.